Pernah nggak sih Anda lihat silsilah keluarga, terus ada satu nama yang kok rasanya aneh ya, nggak pas gitu? Nah, kali ini kita bakal bongkar sebuah detail yang super mengejutkan, yang tersembunyi di salah satu silsilah paling terkenal sepanjang sejarah. Siap-siap, karena ini bisa jadi mengubah cara Anda memandang keseluruhan ceritanya. Bayangin deh, di silsilah Yesus dalam Injil Matius, sebuah daftar yang menurut tradisi Yahudi harusnya isinya cuma nama laki-laki semua, tiba-tiba nongol 5 nama perempuan. Ini bukan sekedar aneh ya, ini bukan salah ketik, ini jelas disengaja. Dan ini yang jadi pertanyaan utamanya. Kenapa harus 5 perempuan ini? Cerita hidup mereka itu penuh kontroversi, skandal, dan situasi yang sulit banget. Kenapa justru mereka, bukan pahlawan-pahlawan wanita yang lebih dihormati seperti Sarah atau Ribka yang dapat kehormatan ini? Nah, inilah misteri yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Gini deh konteksnya. Silsilah di zaman dulu itu sifatnya patrilineal. Artinya semua ditarik dari garis keturunan ayah. Jadi nyebutin satu nama perempuan aja itu udah nggak lazim banget. Lah ini 5. Jelas ini sebuah pernyataan. Ada pesan tersembunyi di baliknya. Dan inilah mereka, Tamar, Rahab, Rut, Batsheba, dan Maria. Yang bikin makin aneh lagi itu adalah siapa yang gak ada di daftar ini. Tokoh-tokoh terhormat kayak Sarah atau Ribka malah dilewatin. Demi para perempuan ini yang sebagian besar punya reputasi, ya bisa dibilang jauh dari kata sempurna. Oke, untuk memecahkan teka-teki besarnya, kita harus mulai dari awal. Dan kita akan mulai dari kisah yang mungkin paling bikin geleng-geleng kepala dari semuanya. Kisah Tamar. Sekarang kita bakal nyelam ke dalam kisah Tamar dari kitab Kejadian. Tapi saya kasih peringatan dulu ya, sekilas cerita ini bakal kedengaran salah banget dari sisi moral, etika, pokoknya semuanya deh. Ringkasnya begini, Yehuda itu ingkar janji. Dia nggak mau ngasih putranya yang bungsu untuk jadi suami Tamar. Padahal itu udah jadi kewajibannya. Nah, karena merasa haknya sebagai bagian dari keluarga dan garis keturunan ilahi itu terancam, Tamar akhirnya ngambil langkah yang super ekstrim. Dia menyamar, menipu ayah mertuanya sendiri, Yehuda, dan hasilnya benar-benar mengejutkan. Dia hamil. Oke, kita jujur-jujuran aja ya, apa yang dilakuin Tamar, penipuan dan hubungan sedara, itu jelas-jelas melanggar aturan moral dan etika. Siapapun pasti bakal langsung ngejudge perbuatan kayak gitu. Tapi seperti kebanyakan cerita kuno, selalu ada lapisan lain di baliknya kan? Apa jangan-jangan kalau kita cuma berhenti di penilaian itu, kita justru kehilangan pesan utamanya? Dan disinilah ceritanya berbalik 180 derajat. Titik baliknya justru datang dari kata-kata Yehuda sendiri, orang yang udah ditipu mentang-mentah sama Tamar. Waktu kebenarannya terungkap, Yehuda bisa aja menghukum Tamar seberat-beratnya, tapi dia nggak ngelakuin itu. Malah, dia ngucapin kalimat yang mengubah segalanya. Dia lebih benar daripadaku. Yehuda sadar dan mengakui kalau dialah yang salah duluan karena nggak menepati kewajibannya. Ini momen pengakuan yang luar biasa. Jadi, ada 2 cara buat ngeliat Tamar. Cara pertama, ya dia itu penipu, nggak bermoral, dan bikin skandal. Tapi, ada cara pandang kedua. Tindakannya itu bukan didorong sama nafsu, tapi sama keyakinan yang mendalam akan pentingnya hak kesulungan dan janji Tuhan yang ada di dalamnya. Intinya begini, tindakan Tamar yang drastis itu nggak muncul tiba-tiba. Itu adalah akibat langsung dari kegagalan Yehuda memenuhi tanggung jawabnya. Yehudalah yang menciptakan situasi buntu itu, sampai Tamar ngerasa nggak punya pilihan lain. Terus, sebenarnya apa sih yang dipertaruhkan Tamar? Kenapa dia rela ngambil risiko segila itu? Jawabannya ada di pemahaman kita tentang apa arti hak kesulungan dalam konteks ini. Buat Tamar, hak kesulungan itu bukan sekedar soal harta atau tanah, bukan. Ini jauh lebih dalam dari itu. Hak kesulungan adalah tiketnya untuk jadi bagian dari warisan spiritual, bagian dari perjanjian Tuhan, dan bagian dari janji masa depan yang ia yakini dengan segenap hatinya. Ini nunjukin karakter Tamar yang sebenarnya. Dia memprioritaskan hal-hal rohani di atas segalanya. Dia menolak untuk dipisahkan dari apa yang dia yakini sebagai janji Tuhan, gak peduli seberapa memalukan atau berbahayanya jalan yang harus dia tempuh. Dan pada akhirnya, kegigihannya membuahkan hasil. Jadi, inilah kuncinya. Inilah jawabannya. Nama Tamar dicantumin di silsilah ini bukan untuk mengabadikan skandalnya. Justru sebaliknya, namanya ada di sana sebagai simbol dari iman yang radikal, yang nekat, dan yang gak kenal menyerah pada janji Tuhan, bahkan saat semua pintu kelihatannya sudah tertutup. Dan ini membawa kita pada sebuah refleksi akhir. Kisah kuno Tamar ini seolah-olah ngasih pertanyaan yang sangat pribadi buat kita hari ini. Dalam hidup Anda, janji atau keyakinan apa yang begitu berharga yang gak akan pernah mau Anda lepaskan, gak peduli seberapa terjal jalannya.